Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Liana Awal Funisa, MPN 9 dari Tutor 14, Grup C akan menjelaskan review materi tentang abdominal wall, inguinal region, dan peritoneum. Nah, jadi di sini saya akan membuat mind map dari materinya, yang dimana yang pertama kita akan membahas tentang abdominal wall terlebih dahulu. Jadi abdomen itu secara generalnya dia memiliki fungsi untuk meningkatkan tekanan intraabdominal dan juga dia ini bisa distended atau bisa ekspansi terutama setelah makan, dalam kondisi hamil ataupun ada deposisi lemak ataupun kondisi patologis. Nah, si abdomen ini dia punya cavity di mana cavity-nya itu dia extend dari bagian thoracic cage menuju ke bagian pelvic cavity. Jadi yang warna oranye ini nih. Dan juga abdomen itu dia punya 9 region serta 4 kuadran. Yang ada di gambar ini, di mana yang gambar kiri ini dia yang regionnya, yang kanan ini dia kuadrannya. Yang utamanya, kedua itu penting sekali untuk mendiagnosis suatu penyakit. Nah, juga setelah itu kita akan membahas mengenai dari anterolateral abdominal wall. Nah, jadi di sini tuh secara yang pertama kita ini akan membahas tentang layernya terlebih dahulu. Layernya ini dari bagian luar ke bagian dalamnya, di mana yang paling luar dari skin, dia akan menuju ke bagian dari camper fascia, dan juga akan menuju ke bagian dari scarpa fascia, dan juga ada, ini yang tengah ada external oblique, dan juga paling tengah ada internal oblique, dan juga di antara dari external juga internal oblique ada dari intermediate fascia, dan juga setelah dari internal oblique ada di fascia, dan juga ada dari transversus abdominis muscle, serta transversalis fascia ada juga extraperitoneal fat, dan juga dia ke bagian paling dalamnya ada parietal peritoneum. Nah, selain itu di bagian dari abdominal sendiri ada muscle-nya. Nah, muscle-nya itu sebenarnya dia dibagi dua tipe, ada yang 3 sifatnya flat dan juga 2 vertikal. Jadi sini ada tambahannya, ini 3 yang flat. 3 flat itu tuh dibagi 3, ada yang external oblique, internal oblique, juga transversus abdominis. Kalau misalkan yang 2 vertikal, dia itu ada di bagian sini nih, yaitu dia ada dari rectus abdominis, dan piramidalis. Nah, di sini untuk external oblique sendiri ini dia untuk dari arahnya sendiri, dia ini arahnya inferomedially, dan juga kalau misalkan yang internal oblique itu dia arahnya superomedially, dan juga kalau misalkan transversus abdominis dia arahnya dia itu transversal, di mana dia ini karena orientasinya sirkumferensial, yang paling utama dalam meningkatkan intra-abdominal pressure adalah yang transversus abdominis muscle, yang dimana ketiganya ini dia ini memiliki suatu ciri khas, yaitu adanya aponeurosis yang sering dekusasi si fibernya itu, yang dimana nantinya si aponeurosis tersebut akan membentuk rectus sheath itu dia akan menutupi bagian rectus abdominis. Nah, rectus abdominis ini dia pemanjang dari bagian apa namanya, superior menuju inferior tuh dia di superiornya dia lebih apa ya, itu lebih broad juga lebih thin, kalau misalkan bagian inferior lebih narrow juga lebih thick, di mana dia sebagai otot utama untuk fleksi ya di bagian dari si perutnya sendiri, kayak misalkan untuk yang lagi sit up. Di sini untuk dari piramidalis ini dia yang paling kecil di bagian bawah, dia ini bahkan cuman 20% orang aja, dia tuh bahkan di 20% orang tuh gak punya otot piramidalis ini kayak gitu. Dia tepat di bagian pubic symphysis kayak gitu, yaitu mengenai overview muscle-nya sendiri. Nah, lanjut kita akan menuju ke bagian dari fungsinya sendiri, di mana fungsinya dia ini untuk membentuk expandable support untuk anterolateral abdominal wall, dan juga untuk support abdominal viscera, dan juga untuk menekan konten abdominal, serta untuk memindahkan terang dan membantu mempertahankan postur. Dan juga untuk vaskulaturnya sendiri, dia ada vena juga dari arteri, di mana untuk veinnya sendiri, dia ini ada salah satu contohnya ada lateral thoracic vein. Untuk yang dari arterinya sendiri contohnya ada musculophrenic arteri kayak gitu. Mungkin bisa dibaca lagi di tabelnya. Di sini akan membahas overview-nya aja. Dan juga untuk lymphatic vessel sendiri dia ada yang superficial sama yang deep. Kalau misalnya superficial dia ada axillary lymph node, contohnya. Kalau misalkan secara inervasinya dia ini sebenarnya cukup banyak di inervasinya oleh siapanya gitu. Cuman di sini yang paling utamanya saya akan menekankan di bagian thoracoabdominal, di mana dia yang paling berperan itu di bagian abdomen sendiri, yaitu dari thorax 7 ke bagian thorax 11 kayak gitu. Ini merupakan tadi yang saya jelaskan overview dari abdominal sendiri, abdominal wall. Nah, sekarang kita akan bahas tentang inguinal region. Nah, yang pertama dari inguinal region sendiri ini dia tuh extend dari bagian asis sampai ke bagian pubic tubercle.
di mana dia sebagai tempat keluar masuknya dari abdominal cavity dan tempat yang paling sering potential site adanya hernia. Di sini yang pertama ada inguinal ligament juga iliopubic tract, di mana inguinal ligament ini dia merupakan dense band yang constituting the inferiormost part of external oblique epidermis. Jadi kalau misalkan di gambar itu ini ya, nah yang inguinal ligament itu dia merupakan apa ya, inferiormostnya dari bagian external oblique gitu loh. Ini terus ada juga iliopubic tract, di mana dia merupakan bagian yang menebal dari bagian inferior margin transversalis fascia. Dan juga ada inguinal canal, itu kayak namanya juga kanal, jadi selayaknya seperti goa, ada tempat keluar dan juga tempat masuknya, di mana tempat masuknya ada dari deep inguinal ring, dia yang paling dalam. Kalau misalnya di gambar itu yang ini, yang nggak kelihatan ya, si titik-titiknya, itu sebagai tempat masuknya dari inguinal canal, dan juga berlokasi di superior to the middle of the inguinal ligament, dan lateral to inferior epigastric artery. Dan juga yang tempat keluarnya ada superficial atau external inguinal ring. Kalau ini tempat keluarnya lubang, dan tempatnya keluarnya kalau misalnya laki-laki itu di spermatikon, kalau di perempuan di round ligamen, kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi bahas tentang dari yang peritoneum dan juga peritoneal fluid. Nah, di mana kalau misalkan peritoneum sendiri tuh dia ini merupakan continuous juga blistering serta slippery transparent serous membran, di mana ada dua tipe, ada yang parietal peritoneum dan juga visceral. Kalau misalnya parietal yang paling luar, kalau visceral tuh dia menempel ke bagian organnya, di mana ada organ relationship, di mana dibagi dua, ada yang intra, ada juga yang ekstra. Bedanya apa? Kalau misalkan yang intra sendiri, dia ini yang full ditutupi oleh dari si bagian peritoneumnya gitu, visceral peritoneumnya. Kalau misalkan yang ekstra dia tuh hanya sebagian aja, di mana dibagi dua lagi, ada yang retro, ada yang subperitoneal, di mana kalau misalnya retro dia itu hanya bagian anteriornya, kalau misalkan subperitoneal dia bagian dari superiornya aja yang ditutupi kayak gitu. Nah, terus ada modifikasinya, ada mesentery, ada omentum dan juga ligamen, di mana mereka ini sangat penting untuk sebagai tempat sebagai hubungan antar organ ataupun hubungan antar abdominal wall. Kalau misalkan dari di sini mesentery sendiri tuh dia yang contohnya tuh kayak misalkan ada mesentery of small intestine, dan juga dia menghubungkan bagian interperitoneal organ ke bagian body wall. Kalau misalkan omentum dia ini dibagi dua, ada greater sama lesser, di mana greater ini dia full layer peritoneal fold, kalau lesser itu dia double layer peritoneal fold. Dan juga ligamen ini dia double layer yang menghubungkan organ dengan organ lainnya. Contohnya salah satunya itu kalau misalkan liver, dia menempel ke bagian anterior abdominal wall oleh falciform ligamen kayak gitu. Nah, terus ada dari peritoneal fold, dan misalkan dilihat dari gambar ya. Kalau misalkan peritoneal fold sendiri, dia ini merupakan kayak ada fold gitu, dia dibagi tiga, ada yang lateral, ada yang medial, juga median. Kalau misalkan di gambar itu ini yang bagian lateral, sini yang lateral, ini yang bagian dari medial, dan juga ini bagian dari median, gitu, pas di tengah banget ke median itu. Nah, terus ada peritoneal recess dan juga peritoneal fossa, jadi ada kayak ada suatu fossa gitu di bagian peritoneal. Ya ini contohnya itu utamanya kayak misalkan di Racine, ini merupakan dari dia merupakan dari inguinal angle of Hasselbalch. Hasselbalch ini tuh dia sangat penting banget karena dia ini merupakan suatu tadi ya site di mana sering terjadinya suatu hernia gitu ya di sini Hasselbalch. Nah, terus dia setelah dari peritoneal recess juga peritoneal fossa, ada juga dari peritoneal cavity. Nah, peritoneal cavity sendiri itu dia dibagi dua. Ini hanya bersih cairan aja, gak ada organ, cuman fungsinya untuk mencegah adanya friksi. Nah, di mana di sini dibagi dua untuk yang ada greater sac sama lesser sac. Sedangkan untuk greater sac sendiri itu dia dibagi dua lagi, ada yang suprakolik dan juga infrakolik. Nah, di sini kalau misalkan suprakolik itu dia yang segala di bagian anterior juga superior greater omentum. Kalau misalkan infrakolik dia yang segala posterior inferior greater omentum. Nah, ada juga yang lesser sac, di ini disebut juga sebagai dari omental bursa, di mana dia tepatnya di bagian posterior stomach dan lesser omentum. Jadi kalau misalkan di gambar itu, nah di sini, kalau misalkan di gambar ya dapat dilihat, kalau misalkan yang warna biru ini dia merupakan dari yang omental bursa atau lesser sac, yang hijau itu dia merupakan suprakolik, yang warna itu dia merupakan infrakolik. Nah berikut tadi yang telah saya jelaskan merupakan overview dari semua materi dari ini, materi abdominal wall, inguinal region dan juga peritoneal, dan juga peritoneum dan juga peritoneal fluid. Nah, mungkin lebih dari 5 menit, tapi ini sudah secara singkat sekali overview dari semuanya. Nah, semoga bermanfaat ilmunya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.